Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap bahwa 1,2 juta hektar hutan lindung di kawasan Puncak, Jawa Barat terbabat sebagai akibat alih fungsi lahan yang masif. Tata ruang kawasan tersebut mengalami banyak perubahan akibat pembangunan berbagai objek wisata. 6 daerah aliran sungai besar yang bermuara di wilayah ini termasuk Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, dan Citarum terdampak langsung oleh degradasi ekosistem di hulu. Deforestasi dan konversi lahan hutan menjadi area wisata telah mengurangi kapasitas resapan air, meningkatkan resiko banjir di wilayah hilir yang dihuni oleh sekitar 30,4 juta penduduk. Hal serupa terjadi di Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan di Pulau Bali semakin masif pasca pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan stok beras lokal hingga 50% dalam 5 tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa surplus beras Bali pada tahun 2024 hanya mencapai 53.000 ton, turun dari lebih dari 100.000 ton 5 tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh konversi lahan pertanian menjadi area pembangunan villa dan hotel. Sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, termasuk kebebasan dalam kepemilikan, telah membuka ruang bagi individu maupun korporasi untuk menguasai aset-aset publik seperti hutan dan lahan milik umum, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Alih fungsi lahan untuk pariwisata membawa dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai resapan air atau lahan pertanian berubah menjadi area terbangun sehingga meningkatkan resiko bencana seperti banjir dan longsor, terutama di wilayah rawan. Perubahan ini juga menyebabkan penurunan produksi pangan lokal akibat menyusutnya lahan pertanian yang pada akhirnya mengganggu ketahanan pangan daerah. Selain itu, masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian seringkali tergusur dan tidak semuanya dapat beradaptasi dengan sektor pariwisata sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan potensi konflik lahan. Alih fungsi lahan menjadi hal yang lumrah dalam sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Meskipun merugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan, praktek ini tetap dilegalkan melalui berbagai regulasi seperti izin konsesi hutan. Bahkan, tidak jarang terjadi penyimpangan berupa pemberian izin yang sebenarnya tidak layak diberikan, tetapi tetap diloloskan demi mendapatkan kompensasi dari para pemilik modal. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa dalam sistem kapitalisme demokrasi, negara lebih berperan sebagai regulator yang melayani kepentingan korporasi, bukan sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyatnya. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber agraria telah melahirkan relasi bisnis dan kekuasaan yang oligarkis. Akibatnya, perampasan ruang hidup rakyat menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.